Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Permata Walet yang selalu membahas tentang harga-harga sarang walet ya, dan juga dunia perwaletan bosku ya. Nah ini pada senja ini udah gelap ya. Udah dari tadi burungnya, waletnya udah pada pulang. Dan ini masih agak gelap, masih ada ya, masih. Lewat burung hantu. Nah itulah ya, udah masih jam segini burung hantu udah lewat ya bosku ya. Nah begitu ya, kalau di tempat kami ini ya masih terang, namun burung hantu udah mengintai ya, mengintai di bangunan kita ini. Nah begitulah, saking banyaknya burung hantu di sini ya. Nah ini tentang harga ya bosku ya, tentang harga sarang burung walet pada hari ini ya, masih di perkisaran yang video semalam masih ya, belum ada kabar. Ini malah kabarnya sih malah turun 500 lagi katanya. Nah ini ya, jadi kabar-kabar ini yang bikin pengepul kayak kayak kita pembeli sarang walet ini agak agak khawatir juga ya, kalau turun ya waduh kacau bosku. Nah, udah, tapi itu udah resiko ya. Alhamdulillah yang semalam udah lewat semua, yang beberapa kawan-kawan yang antar ke rumah itu udah pada lewat semua ya. Nah ini kabar dari bos, hati-hati beli karena khawatir barang numpuk gitu ya. Nah, barang numpuk dan pencuci pada libur. Nah bos-bos ini pada libur ya, bentar lagi Imlek ya. Dan tentang untuk mengatasi burung hantu itu ya. Nah jadi saya ini meninjau ini ya, meninjau gedung walet saya ini pada senja ini. Nah, ini karena takut burung hantu masuk ya, karena barusan aja lewat burung hantunya. Ini yang saya terapkan ya, yang seperti ini, buka tutup dari trali ya, jadi manual aja. Nah nanti dilepaskan talinya, pintunya tertutup. Tapi jam-jam 7, sebetulnya ya jam 7 lewat ya, tapi karena kita nggak bisa nunggu lagi ya, karena takut burung hantu ini masuk, jadi jam 7 kalau di tempat saya ini udah bisa ditutup ya. Nah begitulah burung hantu di daerah saya. Dan tentang sarang burung walet ini sebetulnya berapa bulan bang dari dia bersarang gitu ya sampai dia terbang anaknya. Nah itu udah kita lakukan penelitian nggak ya, cuma begitulah jadwal kita panen ya. Dari nolnya, dari nol kita tinggal seperti yang video semalam panenan terakhir ya. Jadi 4 bulan ke depan baru kita panen. Tapi yang semalam itu udah banyak 3 jari ya, udah banyak 3 jari. Jadi
kita masuk 3 bulan lagi. Nah, gitu kira-kira. Jadi udah 3 bulan nanti baru kita masuk lagi. Dan di situ akan banyak kita jumpai kecoa yang begitu banyak ya. Kecoa yang begitu banyak. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir ya bosku ya. Kecoa itu biasanya memang kalau bangunan-bangunan yang baru ya, itu akan biasanya mempengaruhi juga ya. Nah, tapi kalau udah produksinya lumayan, insya Allah nggak apa-apa ya. Karena nanti ya mungkin entah berteman, entah bagaimana ya, tapi dia aman-aman aja gitu ya, kayaknya. Nah, jadi kita setiap masuk bangunan kita ini, usahakan eh, dicek semua ya, usahakan dicek semua. Kira-kira ada apa namanya? Kira-kira ada predatornya gitu ya, seperti tokek atau binatang-binatang yang lain ya. Nah, gitu. Karena contoh lah bangunan saya ini kemarin, selama ini kita nggak berprasangka ya bahwasanya akan ada tokek di dalamnya. Tahu-tahu rupanya ada gitu. Nah, gitu setelah kita cek ya. Makanya kita harus cek terus, kalau seumpama masuk, kita harus ngecek bangunan kita ini adakah eh, predator di dalamnya. Nah, gitu. Dan tentang apa ya, bahan-bahan saya semalam itu, yang bahan-bahan yang saya beli, sarang waletnya ya, itu kan lembab kali ya. Nah, lembab, tapi ya gimana lagi ya, karena setiap hari itu hujan gitu ya. Jadi saya harus ikuti eh, harga ya. Ya saya jual pun alhamdulillah ya, eh, apa, kondisi bahannya pun segitu juga, nggak kering, nggak ditambah air lagi, nggak, cuma segit kayak gitu aja. Nah, jadi nggak ada dirugikan gitu ya, nggak ada dirugikan. Itu kira-kira ya kawan. Eh, dan juga media air penting, yang paling penting itu jangan sampai ada hembusan angin, bila perlu berminim ventilasi, asal ruangan remang-remang, cahaya tidak berlebih, buawe cepat nginap. Nah, gitu katanya ya. Tapi kalau kita fungsikan semua ya, begitu banyak apa ini, ventilasi kita nggak ada ditutup ya. Air pun harus kita jaga ya, kalau air ya. Nah, itu untuk bagi pemula ya. Tapi kalau udah banyak produksi, nah baru mungkin tidak jadi masalah ya, kalau umpamanya eh, air itu tidak ada pun, tak jadi masalah kalau menurut saya. Tapi kalau masih kita pemula, kita harus menyediakan. Oh, ini burung hantunya nih. Oh, itu dia burung hantunya. Nah, begitu ya. Saking banyaknya burung hantu. Sana coba ke center sana. Nah, itu ya bosku ya. Ini masih lumayan terang, tapi burung hantu udah muter-muter ya.
Nah ini ada yang bertanya sama saya ya, yang kemarin itu dari Gilang Pratama Putra. Eh, berarti ruang berarti ruang produksi itu eh, di belakang sekat itu harus gelap ya, tidak boleh ada cahaya sekecil apapun. Nah gitu ya. Coba tengok belakang. Coba tengok belakang itu. Nah gitu ya. Kalau tentang itu ya memang harus gitu. Gitu ya. Diusahakan jangan ada yang kawan bilang tadi ya, bahwasanya jangan ada cahaya sekecil apapun gitulah. Nah gitu ya. Jangan sampai ada cahaya. Jadi ruangan produksi itu ya, ruangan yang gelap itu. Nah diusahakan itulah yang saya bilang ya, bahwasanya ada 3 pencahayaan ya. Yang pertama agak terang, berarti kan itu dekat di lubang masuk inap ya. Yang kedua remang-remang. Nah remang-remang ini di antara di tengah ya. Nah gitu, jadi baru ruang produksi, ruang yang gelap itu. Jadi kalau umpamanya tentang ventilasi itu, nah saya nggak ada tutup ya. Nah seperti ini ya, lihat di apa, di kamera ya ini. Nah ini berapa ini? 1, 2, 8 ya, 8 satu peta ini. Nah satu peta ini 8. Nah ini berfungsi semua ya bosku ya, berfungsi semua ini. Nah gitu, jadi ini sebelahnya, ini belum sebelah lagi, belum belakang. Nah semua itu berfungsi ya, nggak ada kita tutup ya. Ini semuanya berfungsi. Dan juga ada media air yang seperti yang di video yang saya kasih dari terpal itu. Nah begitu dia semua bosku ya. Jadi eh, rancangan begitu itu umumnya khusus untuk buat pemula ya. Tapi kalau produksinya udah lumayan banyak ya, nggak harus gitu lagi gitu. Ada juga bangunan saya yang sekarang itu udah nggak ada, saya kasih pakan udah nggak ada, saya kasih air pun udah nggak ada, karena udah payah ngasihnya gitu. Jadi alhasil semua udah nggak ada yang kita pakai yang airnya atau eh, pakan juga tidak, kita tidak kita tidak ada lagi ya. Nah gitu. Jadi untuk kita pemula, nah kita harus menyediakan airnya, biar suhu di dalam itu terjaga ya, biar suhunya tidak panas. Jadi kita harus sediakan air, dan juga kalau bisa usahakan pakan ada gitu. Jadi burung yang burung walet yang pingin menginap pun bisa eh, apa namanya, tertarik ya untuk menginap di gedung kita. Nah begitu kira-kira bosku ya. Jadi ini saya jaga ini pada senja ini untuk menjaga dari burung hantu ya. Selesai sholat tadi langsung kita cek ya. Nah ini untuk menjaga burung hantu, biar burung hantunya udah jangan masuk ya. Nah tadi seperti tadi udah 2 kali tuh lewat lewat di sini ya. Nah, begitu ya. Jadi eh, sedikitlah kita waktu berkorban untuk gedung walet kita, biar kita itu berhasil. Nah gitu kira-kira ya. Jadi rawatlah gedung kita, jagalah gedung kita dari predator dan juga dari uh, orang ya gitu ya. Nah jadi intinya adalah menjaga gedung walet kita dengan bagus gitu ya, menjaga dari predator-predator yang ingin masuk ke gedung kita. Oke bosku, begitu dulu ya. Ini udah ntar lagi udah bisa ditutup ya. Dan begitu dulu penjelasan sedikit ya tentang bagaimana
di gedung kita ini, bagaimana tadi yang pertanyaan saya jawab ya. Oke bosku, begitu dulu ya. Jangan lupa subscribe ya buat kawan-kawan yang baru nonton video saya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen juga ya. Kalau ada pertanyaan saya jawab insya Allah. Begitu dulu bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.